Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di pintu keluar dari Jalan TB Simatupang nih teman-teman, pintu tolnya. Jadi ini lebih tepatnya ada di Cijantung. Ini adalah Synthesis Haze. Unik banget ya bangunannya. Jadi bangunan ini konsepnya itu adalah Skandinavian. Tapi bro, ada yang lucu bro. Waktu itu kita pernah kesini kan nge-review yang ini, ya kan? Iya. Belum ada kayak gini. Ini masih jadi satu tempat parkir ya. Sekarang udah dibikin ada rumah-rumah lucu kayak gini. Ingat rumah kayak mana nih? Kayak rumah gua. Jadi kalau teman-teman lihat ini unik nih kalau kita mau bikin kayak ginian. Jadi sebelum ke rumahnya kita kesini dulu nih karena jarang-jarang ada nih kayak gini teman-teman. Nih, jadi pakai besi hollow 6x6, habis itu di sini dikasih besi hollow 4x4. Habis itu di sini ditutup pakai alderon. Ini kalau teman-teman masih ada lahan sisa di rumah, mau bikin rumah kaca kayak gini, kalau di luar dibilangnya konservatori ya bisa banget nih. Jadi cuma pakai besi-besi kayak gini doang nih. Nanti detailnya bisa teman-teman lihat. Unik ya, entah mereka mau bikin apa, mungkin ada kayak pameran-pameran kayak gitu kali ya, atau untuk kuliner-kuliner. Tapi ya bentuknya lucu tuh, ada yang besar, ada yang kecil-kecil juga teman-teman. Dan ada yang digandeng seperti model yang ini. Yuk sekarang kita bahas rumahnya ya. Jadi ini adalah tipe Pasa. Tipe Pasa ini 6x10. Flashback lagi gue ingetin teman-teman kalau ini adalah karya dari Pak Jeffrey Budiman. Ini adalah salah satu arsitek bisa dibilang top 5 di Indonesia. Dan ini adalah desain karyanya dia untuk developer Synthesis ini. Teman-teman juga gue mau ingetin lagi kalau di Synthesis ini itu adalah sebelahnya ada hutan kota yang KDB-nya 0. KDB-nya 0 itu apa artinya? Artinya tidak akan dibangun teman-teman. Jadi teman-teman akan selalu bertetangga sama hutan kota yang nggak akan dibangun. Bayangin deh, udara yang seger banget ada di sebelah perumahan kita dan masih ada di Jakarta Selatan. Yuk kita bahas dari atas ya rumahnya ya. Ini menarik, rumah ini ukurannya 6x10. Tentu kalau karyanya Pak Jeffrey Budiman nanti pasti ada kejutan-kejutan di layout dari bangunannya. Tapi sekarang kita bahas dari atas dulu. Nah teman-teman, bisa dilihat di situ atapnya itu dia gunain bitumen ya buat yang di depan ini. Jadi bisa menghasilkan ketebalan yang tipis gitu. Kalau bayangin itu bukan pakai bitumen, kita pakai atap biasa, otomatis kita harus bikin baja ringannya itu ada garis-garisnya begini, ngebikin tebel. Atau kalau dibilangnya adalah rangka Cremona gitu. Nah itu jadinya tuh kalau Cremona itu nggak bisa lurus begini teman-teman, tapi begini. Nah kalau ini pakai bitumen jadi hasilnya itu tipis, bisa pakai rangka besi seperti itu teman-teman. Menarik ya. Nah habis itu kalau teman-teman perhatiin, ini tuh agak miring loh. Jadi abu-abu ini yang dikamprot ini tuh agak miring. Detail-detail kecil kayak begini yang bikin rumah ini menjadi semakin menarik. Sebenarnya kan bisa aja dibikin lurus-lurus aja, tapi sama arsiteknya dibikin miring. Nggak terlalu kelihatan sih, tapi kalau kita perhatiin, kalau kita udah beli rumah, lama-lama kan setiap tahun kita perhatiin detail-detailnya, tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Nah, dari hal yang seperti ini, itu ngebikin kita punya kebanggaan sama satu rumah yang didesain sama arsitek yang berkualitas. Karena ini konsepnya Skandinavian nomor 1 teman-teman, warnanya itu dipilih harus yang Skandinavian. Seperti ini adalah warnanya abu-abu tua dipadu padan sama abu-abu muda yang dikamprot seperti itu. Dan gak lupa dikasih satu bata tempel. Nah bata tempelnya ini kayaknya mereknya Roman nih, jadi ini interlock teman-teman. Jadi kalau interlock itu batanya itu nanti bentuknya begini. Nah ini ngebikin batu tempel yang dari keramik ini, bata tempel yang dari keramik ini kelihatan lebih natural karena interlock seperti ini. Nah, cuman harus diingetin, kita harus nyamain warna natnya teman-teman. Jadi kalau nat bawaannya dari si Roman itu apa, kita mesti cari dulu natnya itu bisa pakai AM misalnya, cari yang warnanya sama, habis itu baru dipasang. Jadi ketika nanti ada sambungannya gini ya nggak akan kelihatan palsu. Oke, naik lagi ke atas. Di atas itu masih ada satu tampilan dari keramik tempel motif kayu nih teman-teman. Nah itu unik juga, jadi disusunnya begini ya, susun bata begitu, tapi vertikal ke atas gini. Dan ada segitiganya nih, teman-teman bisa lihat dari sini ya. Jadi rumah ini sebenarnya atapnya pelana, cuman dimajuin banget teman-teman. Nah, dikasih setengah kuda-kuda kayak gitu sebagai struktur penopangnya.
Dan efeknya apa? Efeknya adalah kalau teman-teman perhatiin, jendela nomor 2 ini juga ketutupan bayangan dari si tambahan atap ini. Dan di atasnya itu teman-teman bisa lihat ada kotaknya lagi, menarik. Itu satu untuk fasad. Dan nomor 2, jendela yang paling tinggi itu tidak langsung terkena sinar matahari, tapi kita mau kena terangnya, tapi nggak mau kena panasnya. Nah, jadi kita bisa gunain model seperti ini nih teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Kalau untuk kanopinya menarik, ini pakai LC, tapi ini tebal banget. Karena ketebalannya inilah kita bisa ngebikin si kanopi ini tuh nggak lurus doang begini, tapi ada kemiringannya kayak gini. Dan dipadu-padan sama penutup atapnya itu dari polikarbonat teman-teman. Nah, polikarbonat ini teman-teman supaya rapi. Di depannya ini, itu kan dia ada bolong-bolongnya. Akan lebih rapi lagi kalau misalnya kita bisa kasih aluminium seperti ini nih, kotakan gitu muter. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah air itu nggak akan masuk ke bolong-bolongan dari si polikarbonat itu. Jadi, akhirnya akan selalu kelihatan bersih. Nah, kalau untuk rumputnya ini teman-teman, dia pakai rumput sintetis. Tapi mungkin nanti aslinya kita bisa pakai rumput dari gajah mini nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga dia pakai keramik 30-30. Ya, jadi ini udah ngepas banget untuk dua mobil nih teman-teman. Satu di sini, satu di sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin model seperti ini, diukur dulu mobil kita. Kalau Avanza tentu jarak antara roda sama mobil Agya kan berbeda. Jadi kita mesti pastiin dulu kita mau punya mobil apa, diukur dulu jaraknya biar benar-benar pas di tengah. Kan nggak lucu nih misalnya yang satu rodanya itu ada di luar sini nih. Kalau kita sih arsitek ya bro, jadi ngelihatnya nggak enak gitu, ngerti nggak presisi gitu. Makanya lebih enak benar-benar ada di tengah-tengah rodanya. Jangan kita ada rodanya di sini, satu lagi di ujung sana gitu, kan nggak enak. Makanya benar-benar harus diukur banget pas di tengahnya biar kalau tetangga lewat biar nggak dikata apa gitu. Ini gimana sih kok rumahnya gitu, nggak gitu. Jadi kita mesti benar-benar hitung persis jarak roda ke rodanya. Ya doi. Emang kalau ganti mobil terus gimana, Man? Kalau ganti mobil? Ganti mobil mulu. Nah, sebenarnya gampang. Kalau kita mau lihat rumah kita kelihatan bagus tetap ya. Kita hitung nih. Misalnya ini adalah 60 cm. Ke sana 5 meter, ya kan? Berarti kan cuman butuh 0,6 kali 5. Jadi cuman butuh 3 meter, ya kan? Berarti kalau dia butuh cuma 3 meter, berarti kan cuma 3 dus. Satu dus ya kayak begini, itu kira-kira 80.000 sampai 100.000. Benar nggak? Berarti kita bisa ganti 300.000 aja udah bisa ganti si keramiknya. Jadi kalau ganti mobil ganti keramiknya. 300.000 ongkos pasang tukang sehari 150 kali 2 misalnya. Sehari 120 kali 2 misalnya. 240.000 tambah 300 500 untuk satu begini, ya nggak? Jadi Ganti mobil teman. kan ini nggak diganti dong bro, Iya. ya kan? Cuman yang sini doang digeser dikit biar pas gitu. Sebenarnya nggak terlalu mahal, cuman kadang-kadang kita malas ngerjainnya, akhirnya nggak dikerjain dan rumah kita yang udah bagus gini jadi nggak kelihatan bagus lagi. Ya masuk sini. Nah ini teman-teman, ini kita masuk rumahnya dan ini adalah pintunya dari Solid Engineering. Dan ini udah pakai smart lock dari Dexon. Nah, teman-teman sekarang lagi nyari smart lock, teman-teman. Itu sekarang udah gampang loh. Di Tokopedia itu teman-teman bisa tinggal cari Bardi, habis itu beli dan cari yang tambah pemasangan. Besoknya udah nyampe ke rumah teman-teman, udah dipasang 1,5 jam, beres, rumah kita udah sedikit smart. Nah teman-teman, kita udah masuk ke dalam rumahnya. Impresinya, walaupun ini rumah kompak, tapi bener-bener berasa lega dan mewah. Kenapa mewah? Dari awal kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini dia gunain homogeneous style. Motifnya itu 60 kali 120 motifnya marmer. Teman-teman bisa bayangin deh, zaman dulu gue selalu ngomong kayak gini karena ini terkenang banget di memori gue. Waktu gue SD tahun 90-an itu cuman orang-orang yang punya uang banyak yang bisa punya keramik motifnya seperti ini dengan slab selebar ini. Tapi sekarang dengan adanya homogeneous style, ini kayak gini-gini tuh sekarang udah bisa didapetin sekitar 300 ribuan per meter persegi.
Tapi itu dia, impresinya tuh bisa ngebikin rumah kita bener-bener mewah banget karena slabnya tuh bener-bener besar. Kalau teman-teman bayangin ini 60-60 dibagi segini, di sini karena ada nate lagi, tapi karena ini 60 kali 120, bener-bener kelihatan mewah banget. Dan yang uniknya, ini sebenarnya simple. Jadi kalau teman-teman punya satu rumah, di bagian sininya itu lebih bagus dikasih sisa seperti ini. Jadi ini kan adalah pintu teman-teman. Jadi begitu dibuka begini, di sini tuh masih ada satu sisa temboknya. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu bisa jadi seperti ini nih. Bisa dikasih satu tempat untuk naruh sepatu. Nah, ini sebenarnya produk yang seperti ini teman-teman. Ini tadi kan teman-teman bisa lihat nih, gua agak goyang ya. Nah, itu sebenarnya barang IKEA ini itu bisa di-setut ke belakang sini yang ngebikin dia bersatu sama tembok dan akhirnya nggak goyang-goyang seperti ini. Oke, begitu masuk di sini teman-teman bisa lihat ya, unik banget. Di sini masih ada satu tempat untuk sofa. Dan sofanya ini di depannya itu udah ada TV-nya. TV-nya itu ukurannya 32 inch, cocok banget ukurannya sama ruang tamu ini nih. Nah, kalau teman-teman lihat di sini juga top table-nya itu dia gunain marmer dan ini pakai HPL sederhana aja. Udah soft closing, tapi HPL-nya itu bukan HPL yang murah karena ini HPL-nya HPL yang mahal nih karena di sini udah ada seratnya. Oke, sekarang kita kesini. Ini adalah tempat untuk meja makannya. Jadi kalau kita punya rumah compact itu, kita harus punya banyak banget storage. Ini dibikin satu tempat duduk yang ada laci-lacinya nih teman-teman. Walaupun ada kekurangannya di sini, dia mentok. Tapi tempat duduk ini adalah salah satu solusi yang cerdas untuk ngebikin rumah compact itu punya banyak penyimpanan. Nah, di sini nih teman-teman bisa lihat ya. Di sini tuh ada laci-lacinya. Jadi ini sebenarnya kalau emang ini nggak mau mentok begini ya, ini bisa digeser ke sana. Cuman mau kita geser takut pecahin gelas, ya kan? Ntar teman-teman ketawain kita di Instagram kan kita lagi bikin apa tuh? Gag reels. Tapi jujur gue belum pernah mecahin gelas loh. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini tinggal didorong aja. Cuman ya itu dia. Highlightnya adalah ini susah dibuka. Kenapa susah dibuka? Karena dia nggak ada handle ya. Tapi kenapa begitu? Karena ternyata ini menggunakan push button. Nah, jadi orang ngelihatnya kayak susah dibuka ya, kok nggak ada handle-nya. Tapi enggak teman-teman, ini sebenarnya ada push button-nya. Jadi kalau kita kepengen punya satu tampilan laci yang nggak ada tampilan handle-handle-nya, bersih seperti ini, kita pengen bener-bener ada ininya nih teman-teman. Ada list-listnya seperti ini dan pengen kelihatan bersih, ya itu dia, kita bisa gunain push button. Nah, kalau untuk wall panelnya ini sangat menarik teman-teman. Kenapa begitu? Karena tali airnya berbeda bentuknya. Tali airnya itu begini nih. Teman-teman lihat nih, sini bro. Jadi dia itu nggak dikotakin begini, tapi ada kayak dimiringin begini ya. Terus sampai atas. Dan di bagian sininya itu dikasih list. Jadi bisa dibilang gini nih, ini adalah udah dipotong-potong, abis itu dibikin yang panjang begini, dikasih listnya baru ditambahin lagi begini. Jadi hasilnya bener-bener list ini kesannya masuk ke dalam, nih lihat ya bro. Tuh, kesannya masuk ke dalam. Jadi ini sama ini tuh adalah yang terpisah, dikasih list dulu, baru ditambahin yang bawahnya atau yang atasnya. Pasang di bawah dulu sih sebenarnya. Pasang di bawah dulu, kasih list, baru atasnya. Oke. Ini model push button juga. Banyak banget storage-nya di rumah ini. Dan ini adalah bagian dapurnya. Ini pakai motif dari Terrazzo. Bagus ya? Zaman sekarang banget. Dan ini model yang pakai aluminium. Ini bukan favorit gue. Kenapa? Karena teman-teman, mungkin karena gue masih punya anak kecil di rumah. Jadi ini tuh agak berbahaya nih. Apalagi anak gue yang paling kecil bro, laki kan, geludak-geluduk, lompat-lompat, naik-naik segala macam. Nah, ini agak berbahaya untuk teman-teman yang masih punya anak kecil. Ini tingginya ketemu kepala dia, apalagi yang ini nih, ya kan? Jadi berarti gini, waktu dia masih setahun setengah, kenanya yang ini. Kalau dia udah 4 tahun, kenanya yang ini. Trauma lama-lama kan? Ya sebenarnya itu masih bisa diakalin sih teman-teman. Jadi kita bisa pakai model push button kayak tadi di situ. Jadi ini dibuka, pencet gitu dia kebuka, atau kita bisa kasih model handle yang lain. Kalau untuk di atas ini ya bagus, teman-teman, karena ini nggak akan kena sama anak-anak yang masih kecil. Satu yang gua highlight, teman-teman,
Ini menarik. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah HPL yang mahal, yang ada teksturnya. Habis itu dia bukan pakai edging begitu, tapi dibikin pakai kayu seperti ini yang dicat nih, teman-teman. Jadi kelilingin begitu. Yang akhirnya ngebentuk ada list di kabinet ini. Oke. Ini menarik. Ini kompor induksi. Ini gue yakin namanya kompor induksi. Kompor induksi. Kenapa? Karena kita diprotes terus kan. Bilangnya kompor listrik salah. Habis itu ada yang kasih tahu kompor induksi, sejak itu kita ngomongnya kompor induksi, bro. Habis itu masih dibilang salah juga kemarin, apa gitu yang bener. Apa gitu, tapi kalau ini gue yakin kompor induksi. Kenapa? Nih. Ada tulisannya. Iya kan? Jadi ini adalah kompor induksi yang dikasih atasnya itu cooker hood Franke yang modelnya ditarik begini. Jadi tarik baru nyala nih. Cuma nih listriknya nggak dipasang. Di sini udah pakai LED. Nah, kenapa sih LED lampunya itu cuma ada di sini, nggak ada di sebelah sini? Karena si Franke ini sebenarnya juga udah punya lampu sendiri. Namanya juga rumah compact, teman-teman. Jadi kalau kita punya rumah compact itu kita bener-bener harus punya banyak storage. Contohnya kayak gini, karena ini banyak storage, jadinya rumah ini akan selalu kelihatan rapi. Sampai di atasnya itu ada satu tempat penyimpanan untuk barang-barang yang jarang kita pakai. Biasanya gini, kalau misal kita baru beli rumah ya, apalagi anak muda gitu, bro. Karena kita beli-beli barang terus gitu kan, karena euforia kita baru punya rumah baru. Nah, makanya rumah itu akan lebih bagus kalau punya banyak storage seperti ini. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian sini. Ini menarik nih. Jadi ini masih ada outdoor ya, dan di dalam sini masih ada kamar mandinya. Yuk. Jadi kalau menurut konsepnya Pak Jeffrey Budiman, itu dia konsepnya kan biofilik, teman-teman. Jadi ada lorong-lorong angin seperti itu yang ngebikin kalau kita punya tanaman akan selalu hidup. Nah, ini adalah bagian dari tanamannya. Ini adalah vertical garden-nya, teman-teman. Jadi kalau kita punya satu lahan yang udah nggak bisa ditanemin lagi tanaman biasa, kita bisa gunain si model vertical garden ini supaya di rumah kita tetap ada hijau-hijau dan selalu ada O2. Nah, ini dimanfaatin sebagai tempat cuci front loading, teman-teman. Nah, front loading ini, menariknya dari front loading itu adalah ketika kita kotakin seperti ini, kita masih bisa naruh pot di sini. Kalau kita pakai yang top loading, ya udah nggak bisa diapa-apain di atasnya, karena begitu kita angkat begini akan nabrak sama si multiplex ini. Menarik ya? Oke, yuk sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandinya. Sekali lagi, teman-teman, kalau kita di rumah contoh itu nggak ada pintunya, bukan karena emang nanti nggak ada pintunya ya, pasti ada pintunya. Cuman supaya kita bisa ngeliat tanpa buka-buka pintu gitu, dan AC-nya itu masuk sampai ke dalam sini. Jadi ketika kita datang ke rumah contoh itu kita selalu adem dan nyaman. Begitu masuk ke sini, teman-teman bisa lihat ini motifnya pakai white Carrara. Ini pakai 3060, teman-teman. Habis itu di sininya dia pakai 6060 yang motifnya kasar. Nah, kalau teman-teman suka sama warna abu-abu di dalam kamar mandi, menurut gue ini adalah satu warna yang paling gelap untuk di kamar mandi, karena ini masih agak putih-putih gitu, teman-teman. Jadi kalau misal kita mandi nanti kena jamur air, dia masih agak nyaru nih, teman-teman. Oke, kalau untuk layoutnya menarik. Dia begitu masuk ketemu cuci tangan, di sebelah kiri ada klosetnya, dan di sebelah kanan ini dia udah ada shower ya, dan shower ini udah pakai merek Toto. Dan udah nggak lupa dikasih satu exhaust fan. Yuk sekarang kita naik ke atas. Oh ya, sebelum kita naik, teman-teman bisa lihat ya, ini tetap ada lubang udaranya di sini. Nah, makanya di bagian bawah sini itu dikasih koral supaya mereduksi air hujan, supaya dia muncratnya nggak terlalu jauh ke sini dan ngebikin becek di daerah teras ini. Fungsi keduanya adalah kalau ini kita taruhnya tanah, bayangin deh tanah itu lompat-lompat ke sini, dan akhirnya ngebikin daerah teras yang ada di sini selasar itu akan menjadi kotor. Untuk menyiasati ruang di rumah ini, ya ini harus digunain pintu aluminium model geser. Yuk, sekarang kita mau menuju ke lantai 2, teman-teman. Nah, lantai 2-nya ini, sebelum kita ke lantai 2, teman-teman bisa lihat nih tangganya di sini udah ada step nosing-nya. Jadi kalau teman-teman pengen punya step nosing kayak gini, teman-teman bisa datang ke supermarket bangunan di mana aja, Dunia Bangunan, Metra 10, Depo Bangunan. Itu teman-teman bisa ke sana, habis itu minta dibikinin step nosing. Misalnya kita udah suka sama keramik yang model 60x120 itu, kita pengen juga keramik buat si tangganya itu
juga pakai yang sama tapi ada step nosingnya. Nah, kita bisa pesen nih, tapi bener-bener harus dihitung banget ya teman-teman karena ini bikinnya itu mungkin seminggu 2 minggu. Dan kalau sampai kurang, ya kita mesti nunggu lagi seminggu 2 minggu. Akhirnya tukangnya udah keburu pulang kampung, kayak zaman sekarang udah mau lebaran. 3-4 biji anak tangga kita kelupaan, mesti nunggu abis lebaran baru bisa dipasang. Ini menarik teman-teman, ini dia pakai 1x2, abis itu langsung aja ditaruh ke sini ke bawah. Habis itu di atasnya itu dia pakai 4x6. Habis itu dibedain, yang ini dicat warna hitam, yang ini warna putih. Kenapa begitu? Karena ya supaya nggak cepet kotor teman-teman, tapi tetap ada tampilan putihnya di sini. Putih itu kan ngebikin ruangan ini kelihatan lebih luas, tapi pegangannya kalau putih juga apa yang terjadi cepet kotor. Makanya untuk pegangan railingnya dicat minyak warna abu-abu tua. Dan yang seru teman-teman, di sini udah ada plinnya dan udah dikasih lampu nih. Jadi kalau kita malam-malam, kita nggak perlu nyalain semua lampunya, cukup nyalain lampu yang ada di anak-anak tangga ini untuk turun ke bawah. Tapi jangan lupa ya, kalau kita mau bikin kayak gini harus disiapin dari awal pembangunan. Nah, begitu naik ke lantai 2 ini adalah kamar utama. Aslinya ini nanti nggak pakai kaca nih teman-teman, tapi pakai tembok beneran dan di sini ada pintunya. Oke, nah begitu masuk sini teman-teman, ini masih ada tempat satu untuk buat belajar dan uniknya wall panelnya masih sama lagi, sama seperti yang di bawah, pakai model yang seperti ini. Nah, di sebelah sininya ini adalah struktur dan ini dibikin seakan-akan ada lemari built-in. Nah, lemari built-in ini juga menarik. Di sininya pakai HPL warna putih, sedangkan di sininya pakai yang warna coklat muda dan udah dikasih LED light. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah salah satu favorit gue. Kenapa? Karena kita bisa duduk di sini sambil baca-baca begini. Habis itu kita masih punya penerangan yang enak banget. Cuma teman-teman bayangin deh, kita bisa duduk sender begini. Habis itu ini kan pakai Ona nih teman-teman, Ona yang modelnya rainbow. Jadi ini bisa terang setengah atau mau gelap sama sekali gitu ya. Atau bisa benar-benar kebuka. Kita ketika lagi baca gini tuh benar-benar dapat sinar matahari dari jendela ini. Jadi kalau menurut gua, kalau kita ngebaca buku itu, karena gua hobi baca buku, sinar matahari langsung seperti ini lebih enak untuk ngebaca daripada kita pakai lampu. Jadi ya ini adalah spot yang benar-benar enak banget untuk ngebaca buku seperti ini. Apalagi di sininya udah ada raknya. Kalau Bang Bewok, dia rak kayak gini isinya buku semua supaya kelihatan pintar. Sebenarnya bacaan dia tuh ringan-ringan teman-teman, tapak sakti gitu ya kan. Cuman kalau yang dipajang-pajang yang berat-berat. Ya kita masuk sini. Jadi ini juga nanti adalah tembok teman-teman, bukan kaca seperti ini, dan ini mungkin di sini ada pintunya. Jadi si ruang tidur utama ini itu punya tempat tidur dan tempat yang private untuk belajar dan membaca. Jadi bisa dibilang nih enak banget kalau kita suami istri, suaminya lagi tidur, istrinya mau kerja bisa, atau istrinya lagi nyantai nonton Netflix di sini, suaminya bisa kerja juga enak di sini, tinggal ditutup. Semuanya benar-benar punya privacy masing-masing. Ini menarik sih. Dan namanya juga ruang tidur utama, nggak lengkap kalau nggak ada tempat rias. Tempat riasnya menarik. Cuman ya ini dia nih, ini selalu dikritik sama Bang Doi nih. Kenapa teman-teman? Menurut dia, nggak ada tuh ceritanya meja rias tuh bersih gitu, rapi. Pasti berantakan. Coba bayangin, dia bilang. Kalau ini lipstick segala macam atau apa namanya, bedak atau apa, ditaruh di sini, kita mau ngaca kita mesti buka dulu. Gitu. Padahal nggak gitu juga, itu kan semua tergantung dari kebiasaan. Kalau kita membiasakan diri udah ditaruh lipstick ya bedaknya semua di bawah sini, ya ini nggak akan keganggu. Karena begitu dibuka ya lipstiknya semua ada di bawah gitu. Tapi dia masih ngomong lagi bro, nggak bisa begitu, tetep aja. Emang lipstiknya bisa ditahan cuma beli satu, pasti belinya banyak. Akhirnya keluar juga, dibilang gitu bro. Bisa ditahan. Iya bener juga sih, ya kan. Habis bedak baru satu, baru keluar dibeli lagi. Ya kan ini beli lagi. Habis itu ada krim apa? Krim malam ya. Krim malam, krim pagi, krim siang, ya kan. Habis itu ada yang baru lagi, krim malam, krim pagi, krim siang, jadi punya double, udah punya 6. Bener juga sih bro, nggak mungkin bisa masuk ke dalam sini. Atau mungkin kalau emang banyak banget kayak begininya, ya ini dibikin lebih lebar lagi. Cuman yang menarik di sini teman-teman, ini di sini pakai hidrolik.
Jadi dia bisa nahan. Jadi kalau kita mau bikin seperti ini, kita bisa pakai hidrolik di sini. Jangan lupa di sini dikasih engsel biasa. Menarik ya. Sebenarnya sih fungsional sih, gue suka sih kalau misalnya kita bisa kontrol pembelian kosmetiknya jadi benar-benar multifungsi. Jadi andaikan emang benar-benar dua-duanya harus kerja, ya di sana bisa kerja, di sini bisa kerja. Kenapa begitu? Karena di sini udah disediain kabel LAN juga, colokan LAN. Dan di sini juga udah ada colokan LAN nih. Jadi menurut gue tuh benar-benar detail gitu. Karena kan kalau kita kerja itu kadang-kadang koneksi internet kalau dari WiFi kan nggak benar-benar bagus. Kalau kita pakai LAN pasti benar-benar enak. Kalau gue contohnya nggak gitu bro. Kalau gue nggak gitu. Misalnya si Belinda situ kerja ya, pakai LAN kan dia butuh kerja. Kalau gue di sini butuh LAN untuk download game di Nintendo. Downloadan lama bro kalau nggak pakai LAN. Nah oke. Nah ini di sini ada pintu gesernya. Pintu gesernya menarik banget teman-teman kalau misalnya kita punya rumah yang kompak. Jadi bayangin kalau ini dibukanya begini pasti makan tempat. Dan ini yang serunya adalah di sini masih ada list. Jadi ini kayak rumah ini Skandinavian itu mungkin ada list-listnya seperti ini kali ya. Jadi ini hampir semua pakai list-list seperti ini ya. Jadinya emang sedikit lebih mewah tapi tetap ringan karena pemilihan warnanya itu benar-benar yang ringan-ringan. Seperti yang kayak gini, ini juga putih off-white dan di sini ini menarik nih. Ini bro. Jadi ini modelnya pakai HPL aja sederhana, habis itu dikasih tali air supaya ada variasinya. Tapi di atasnya ini dia pakai kayu beneran, tapi tetap ditempel HPL, habis itu diprofil seperti ini di router. Coba bayangin ini cuma lurus-lurus saja, pasti nggak dapet Skandinavian ya. Dan yang gue highlight nih lampu keren banget sih, keren. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ternyata di kamar ini ya pasti ada kamar mandi. Dan yang serunya teman-teman, ini bisa ditaruh 2 lemari. Di sini ada 1 lemari dan di bagian sini ada 1 lemari lagi. Jadi antara perempuan sama laki-laki benar-benar punya lemari masing-masing. Dan modelnya masih sama, pintu geser. Nah, ini pintu gesernya keren. Jadi kalau kita tutup agak keras, dia akan ngerem dan akan masuk pelan-pelan. Sebelum ke situ, di kamar sini tuh udah ada jendela di sini dan udah ada jendela di situ teman-teman. Jadi cross ventilationnya itu bagus banget di kamar tidur utama ini, dan di bagian sini itu adalah kamar mandinya. Dan kamar mandinya juga menarik. Di sini udah ada jendelanya. Jadi kamar mandi ini akan selalu dapat sirkulasi udara yang baik. Layoutnya bagus. Begitu masuk ke kanan kita ketemu satu wastafel yang ukurannya besar. Kamar mandi utama emang kalau bisa wastafel besar kayak gini. Habis itu di sini dia gunain marmer warna black nih teman-teman, black gold. Habis itu yang menarik adalah di sini. Ini bisa dibuka. Oh, ini muter ya lampu LED-nya ya. Menarik. Habis itu di sini udah dikasih ambalan-ambalan dan ini nih, teman-teman bisa lihat. Jadi gini, teman-teman kalau mau bikin kayak gini, jadi ini dibikin dulu tripleknya. Dibeli dulu aluminiumnya, dipasangin begini, baru habis itu dibikin mal-malan untuk kaca ini, habis itu dibawa ke tukang kaca cermin. Oke, masuk ke sini. Menarik ya. Jadi ini masih pakai marmer yang sama seperti ini, ditaruh di sini untuk naruh sabun-sabun. Sayang warnanya hitam sih. Ini pasti akan jadi yang bagian yang paling jorok di kamar mandi ini. Kalau di sini nggak apa-apa karena ini nggak terlalu ketemu sama air. Tapi kalau ini kan benar-benar dipakai dan akan selalu basah nih. Oke, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Ada apa di sini? Oh, menarik ya. Jadi ini ada tempat MCB. Lu bayangin ya? Cuman buat tutupin MCB ini, dia bikin wall panel segede gini. Tambahin ya. Nah, kadang-kadang ya itu dia kalau kita nggak pelit, kita punya hasil yang benar-benar maksimal. Yuk, naik ke atas. Di lantai 3 ini terdapat 2 kamar tidur teman-teman. Kamar tidur anak yang pertama dan kamar tidur anaknya yang kedua. Tapi apakah ada kejutan di sini? Karena Pak Jeffrey Budiman itu suka bikin layout yang memberi kejutan. Yuk. Ternyata di sini masih ada beranda yang seru. Ini enak loh. Kalau kita taruh satu kursi di sini bisa sambil
ngopi sambil baca buku enak banget. Jadi kita masih, apalagi kan di sebelahnya hutan kota teman-teman, jadi bisa dibayangin deh, udaranya pasti seger banget tuh kalau pagi-pagi kita ngopi sambil baca buku di situ. Sekali lagi teman-teman, ini nanti pasti bukan kaca tapi ini ada dinding dan ini ada pintunya. Sekarang kita masuk ke kamar yang pertama dulu. Oh, menarik ya. Ini menarik loh. Kamar ini nggak terlalu besar ukurannya, tapi layoutnya bagus. Contoh ya, begitu masuk kita langsung ketemu satu meja belajar. Dan yang gue suka, balik lagi ke sini teman-teman. Itu dibikin profil seperti ini. Satu ramah anak, nomor 2 bentuknya jadi nggak biasa dan keren, dan satu kesatuan sama seluruh interiornya. Teman-teman juga bisa lihat tangganya tuh udah dibikin nggak tajam, ramah anak banget. Di sini masih ada tempat buat naruh pajangan-pajangan, menarik. Dan yang kerennya, detail nih bro. Ininya pakai homogeneous style, ya kan? Ininya dia pakai keramik kayu di tengahnya. Jadi bisa juga bikin menarik nih. Jadi nggak perlu semuanya pakai keramik kayu, tapi bisa pakai homogeneous style yang tengahnya dikasih keramik motif kayu ini. Kalau sepatu ini apa bro? Exodus ya. Exodus. Ini sepatu keren teman-teman. Kenapa keren? Karena ini produk lokal dari Bandung. Jadi kita harus selalu gunain produk lokal, support terus. Kalau nggak ada kita, siapa lagi? Bener gak? Ini bukan iklan bro. Iya. Nggak beneran, karena gue suka. Nggak, satu emang bentuknya, gue jujur ya, gue ngeliat sepatu ini tuh gue kaget. Kok di Indonesia ini ada orang bisa bikin sepatu sampai selevel ini? Bentuknya segala macem. Pas gue lihat masuk ke Instagram, makanya Wulan Guritno, ya kan? Gue beli bro. Oke, ini menarik teman-teman. Ini buat naik juga masih enak. Buat anak kecil ya, ini enak, ini bisa tidur di atas ini. Dan yang gue suka, AC-nya tuh letakin di sini, bukan di sebelah sana, jadi nggak akan nyemprot orang yang lagi tidur di tempat tidur atas. Yuk, sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang perempuan. Ini yang gue suka nih, girly tapi tetap kelihatan elegan. Ada pink-pink ya, tapi nggak ngeblok. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Pinknya itu cuma di bagian ambelan sininya, tapi di bagian depannya itu tetap dikasih warna coklat muda seperti ini. Kadang-kadang dilemanya adalah kalau kita bikin kamar pink banget begitu tuh agak murah kelihatannya. Tapi kalau misalnya pink itu bisa dimanfaatin bener seperti kayak gini, sedikit-sedikit tapi juga terlihat, itu kita bisa ngebikin satu konsep kamar yang girly tapi nggak terkesan murahan. Bagus loh nih. Habis itu nih, lihat deh, sedikit-sedikit aja pinknya, ya kan? Tipis, sedikit, nggak banyak, nggak berlebihan, tapi tetap berasa girly. Kalau mau di boldnya, nah di boldnya di bagian meja, kursinya seperti ini, sama seperti ini juga, sedikit-sedikit aja. Dan yang itu dia nih, selalu berulang di konsep Skandinavian ini adalah kayak gini nih, ada list-list seperti ini teman-teman, di sebelah kacanya. Dan juga berulang di wall panelnya, ada tali air yang modelnya seperti ini. Menarik. Dan kalau kita bikin layoutnya seperti ini, masuk langsung ketemu sama lemari, kita bisa buka yang model seperti ini. Pinknya agak banyak, tapi nggak dominan untuk di lemari ini. Dan nggak lupa di sebelah sini masih ada tempat untuk work from home. Nih IKEA semua nih bro. IKEA, ya kan? Hafal bro. Lo tau gak sih bro? Kalau orang-orang ya teman-teman gitu pasti senang buat ke IKEA. Gue bosen banget men. Gue seminggu tuh bisa 3 kali ke IKEA. Belanja sih, saya pakai duit orang. Masuk sini yuk teman-teman. Ini sama lagi, kalau untuk di kamar mandinya layoutnya itu persis banget seperti layout yang ada di kamar tidur utama. Kalau teman-teman mau bikin satu rumah yang ekonomis, kita mesti bikin kamar mandi sama kamar mandi itu di atas-atasan begini supaya pipanya ya cukup menurun ke bawah aja, nggak perlu pakai belok-belok. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Mas David. Kita mau tanya-tanya Mas David, cuma sekarang kan zamannya masih pandemi corona. Katanya sih tinggal sedikit lagi, jadi
kita harus tetap pakai masker, tapi kalau Mas David kan nggak perlu biar mukanya kelihatan. Kita juga jarak udah jauh ya, Mas David ya. Iya. Halo, apa kabar Mas David? Baik Mas Ya. Hilman. Ya, silakan Mas. Mas David, kenapa sih orang itu harus beli rumah di Synthesis Space ini? Oke. Yang pertama adalah opportunity untuk punya rumah di sebuah kawasan tapi masih di Jakarta nih Mas. Oke. Gitu, karena ya mungkin Mas Hilman tahu sendiri lah, udah keliling kemana-mana gitu ya. Pengembangan baru untuk sebuah perumahan dalam sebuah kawasan di Jakarta udah jarang nih Mas. Oke. Gitu ya, kawasan yang cukup besar gitu ya. Rata-rata ada perumahan baru ya memang klaster yang nggak terlalu besar. Ya. Gitu. Tentunya akan membedakan adalah kawasan dan fasilitas yang ada di dalamnya. Oke. Gitu. Lalu juga yang kedua, lokasi kita nih di pinggir jalan utama Mas. Oke. Gitu, pinggir jalan utama, jadi aksesnya mudah banget gitu. Lalu juga untuk ke tol juga sangat dekat ya. Gitu. Akses kita ke tol Jor itu nggak sampai 2 kilo. Oke. Gitu. Makanya lokasi kita juga bisa dibilang perbatasan antara timur dan selatan nih. Gitu. Karena kita hanya sekitar 2 km sudah masuk TB Simatupang, Mas. Oke, jadi kalau buat anak-anak yang tinggal di Jakarta Selatan atau Jakarta Timur, Iya. ini cocok banget di Synthesis Space. Benar. Kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang ada di dalam itu ada apa aja sih nantinya? Oke. Jadi karena kita di sebuah kawasan yang cukup besar gitu, jadi kalau untuk fasilitas sangat lengkap Mas. Gitu. Jadi mulai dari kita ada clubhouse, Oke. gitu, di dalam clubhouse-nya ada gym, ada sauna, ada swimming pool-nya. Lalu kita juga punya indoor lounge Mas, gitu. Jadi kalau memang mungkin penghuni mau terima tamu nih, tapi nggak mau di rumah, mereka bisa appointment di clubhouse, di lounge-nya. Oke, jadi ada Gitu. lounge spesial buat penghuni di Iya, sini ya. betul. Lalu juga di secara kawasan kita ada jogging track tentunya. Gitu. Kita juga ada theme park namanya Aurora Park yang cukup besar. Itu size sekitar 1000 square meter. Di situ nanti ada outdoor gym. Gitu. Jadi ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya lah. Oke. Gitu. Nah, kalau fasilitasnya tadi udah keren banget, apalagi ini kan di sebelahnya ada taman kota ya Mas ya? Iya. Gede banget itu ya. Betul. Terus ada biro nggak boleh dibangun ya. Benar. Nah, itu juga jadi salah satu poin plusnya Synthesis Haze nih. Iya. Rumah di Jakarta, di jalan utama, dekat Bertetanggaan aksesnya ya. kemana-mana, tapi masih bisa bertetanggaan sama hutan kota nih. Gitu. Jadi itu bisa dibilang sebuah kemewahan sih hunian di Jakarta ya. Oke, kalau misalnya kita udah tahu nih semua fasilitasnya, sama lingkungannya, aksesnya, pasti penasaran sama masalah duitnya nih. Ini acara paling penting di acara kita nih. Betul. Berapa duit sih kalau kita mau beli rumah ini? Oke. Habis itu ada spesial-spesialnya nggak? Iya. Nah, jadi kalau untuk harga, untuk tipe yang Mas Hilman liput hari ini nih, ini tipe Pasa, itu kami sekitar 2,2 miliar, Mas. 2,2 M. Gitu. Oke. Tapi sekarang untuk beli sebuah rumah tentunya lebih ke kemampuan angsurannya nih. Ya, betul. Gitu. Nah, angsurannya kita buat ringan banget. Kita lagi ada promo gitu ya. DP-nya kita bayarin juga. Plus bunganya kita subsidi, Mas. Gitu. Oke. Jadi kalau kayak tipe Pasa ini, angsurannya tuh hanya sekitar 9 jutaan sebulan. 2,2 M tapi angsuran masih 9 juta. Oh, menarik ya. Iya, tanpa DP, langsung akad, angsuran 9 jutaan, fix 3 tahun. Oke. Gitu. Jadi kapan lagi tuh rumah di Jakarta gitu ya, angsurannya cuma 9 jutaan, 3 lantai dengan 3 kamar tidur. Apalagi udah fix 3 tahun ya. Iya, udah fix 3 tahun, betul. Oke, makasih banyak ya Mas David ya. Oke, thank you Mas Hilman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.